Hai, bertemu lagi dengan Ibu Ayu. Hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur kelas 7 bahasa Indonesia. Mari kita simak. Ya, di sini ada materi tentang teks prosedur. Yang pertama ada pengertian teks prosedur, yang kedua ada jenis-jenis teks prosedur, yang ketiga struktur teks prosedur, yang keempat kaidah teks prosedur, dan yang kelima adalah contoh teks prosedur. Yuk, mari kita simak. Semoga kita mengerti. Baiklah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, mari kita simak terlebih dahulu materi berikut ini. Cara menyalakan komputer dengan benar. Yang pertama, pastikan peralatan komputer terpasang dengan baik. Yang kedua, perhatikan aliran listrik. Yang ketiga, gunakan alat bantuan dalam tegangan listrik. Yang keempat, menekan tombol power. Dan yang kelima, menunggu proses opening Windows. Jadi ini adalah cara menyalakan komputer dengan benar. Perhatikan ya kelima cara ini agar tujuan kita tercapai. Nah, setelah kita mengetahui atau kita simak pada langkah-langkah menyalakan komputer dengan benar, jadi teks prosedur itu apa sebenarnya ya? Apa yang dimaksud dengan teks prosedur itu ya? Ya, teks prosedur adalah suatu teks yang berisi cara atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu hal secara berurutan, tahap demi tahap, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Oh ini, jadi teks prosedur itu adalah suatu teks yang berisi cara atau langkah-langkah. Setiap kita melakukan apapun pasti ada langkah-langkahnya, ada tahap-tahapannya. Nah, itu yang dimaksud dengan teks prosedur, agar semuanya itu bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenali tentang jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ini ada 3 ya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Misalnya, cara menyalakan televisi, menggunakan kompor listrik, penggunaan setrika, dan lain sebagainya. Ini sudah pasti teks prosedur sederhana, langkah-langkahnya juga sederhana. Setelah itu ada teks kompleks, misalnya cara pembuatan AKTP, menjahit baju, dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa disebutkan teks kompleks? Karena agak sulit ya, agak rumit, banyak tahap-tahapannya, sehingga disebutkan dengan teks prosedur kompleks. Terus ada teks prosedur protokol, itu cara membuat sup. Jadi bisa diubah-ubah cara membuat sup itu ya. Ya, setelah mengetahui jenis-jenisnya, kita juga akan mengetahui struktur teks prosedur. Yang pertama, strukturnya itu ada tujuan. Apa tujuan ini? Menuliskan pengantar atau pembukaan tentang topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, material, alat dan bahan. Tidak semua teks prosedur memiliki bagian ini ya, kecuali untuk membuat makanan misalnya, pasti membutuhkan alat dan bahan. Setelah itu, langkah-langkah berisi rincian petunjuk yang harus dilakukan tahap per tahapnya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, penutup atau simpulan ini bersifat opsional ya, boleh ada boleh tidak, yaitu simpulan dari akhir yang telah diceritakan. Nah, setelah struktur, kita akan mengetahui tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kata kerja imperatif, yang kedua ada kata teknis, yang ketiga ada konjungsi dan partikel penambahan, yang keempat menggunakan pernyataan persuasif bersifat ajakan, dan yang kelima, apabila teks prosedur membuat sesuatu maka digunakan gambaran terperinci tentang alat yang dipakai, bisa tentang warnanya, tentang berapa ukurannya ya, seperti itu. Baiklah, di sini ada contoh teks prosedur sederhana. Mari kita simak. Salah satu contohnya adalah yang ini. Ya, ini adalah salah satu contohnya ya. Yang pertama yaitu cara membuat teh celup. Tentunya kita sudah pernah membuat teh celup ya, dan mungkin sering sebagian kita, karena ada yang memang benar-benar senang minum teh celup ini ya. Mungkin tanpa teh celup seperti ada sesuatu yang kurang. Teh celup ini bisa diminum dengan
manis, bisa juga dengan teh tawar ya. Bahan-bahannya apa saja sih? Yang pertama kita siapkan 1 teh celup, yang kedua siapkan gula secukupnya, dan ketiga adalah air hangat. Nah, kemudian alat-alat yang disiapkan yaitu pertama kita menyiapkan 1 gelas, kedua dan siapkan sendok. Ya, bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama, dengan memasukkan air hangat dengan takaran yang sesuai dengan keinginan. Yang kedua, yaitu dengan menyelupkan teh gantung tersebut atau teh celup ke dalam gelas yang sudah berisi air. Dan jangan lupa untuk memasukkan gula secukupnya, aduk air hingga gula larut. Yang kemudian keempat, jika sudah maka teh sudah siap untuk disajikan. Ya, selamat mencoba ya. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur sederhana. Langkah-langkahnya cuma sedikit dan gampang juga ya untuk diterapkan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya kita akan menyaksikan atau mengamati atau menyimak teks prosedur kompleks. Contoh teks prosedur kompleks, yuk kita simak. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur kompleks. Ada apa saja sih? Di sini ada proses penerbitan EKTP. Ya, kenapa disebut teks prosedur kompleks? Karena tahapan-tahapannya juga banyak, tidak sedikit, tidak seperti teks prosedur sederhana tadi. Di sini ada berapa tahapan? Ada 7 tahapan, sehingga disebut dengan teks prosedur kompleks. Mari kita baca ya, kita simak ya. Proses penerbitan EKTP. Nah, pada tahapan pertama, penduduk wajib KTP datang dengan membawa surat panggilan mendatangi tempat pelayanan. Kemudian, petugas melakukan verifikasi data penduduk yang ada pada database. Setelah itu, petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas foto. Nah, pada tahap keempat, penduduk melakukan perekaman tanda tangan. Pada tahapan kelima, penduduk melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan, dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri. Nah, setelah itu baru petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman pas foto, tanda tangan, dan sidik jari. Nah, pada tahap ketujuh atau terakhir, penduduk pulang ke rumah masing-masing dan menunggu panggilan berikutnya untuk mengambil EKTP. Nah, jadi ada 7 tahapan sehingga disebut dengan teks prosedur kompleks ya. Nah, pada pembuatan ini juga KTP-nya tidak langsung selesai. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu. Nah, ini yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks ya. Tahapannya ada banyak, ada beberapa tahapan. Jadi yang harus kita lewati untuk mencapai suatu tujuan yang kita harapkan atau kita inginkan. Selanjutnya kita akan mengamati contoh dari teks prosedur protokol. Yuk mari kita simak. Contoh teks prosedur protokol. Setelah kita mengamati contoh dari teks prosedur sederhana, contoh dari teks prosedur kompleks, dan ini yang terakhir adalah contoh teks prosedur protokol. Ini ya, mari kita baca ya atau kita simak. Di sini ada salah satu contoh teks prosedur protokol, yaitu cara memasak mie instan. Ya, tentu kita sering ya atau pernah memasak mie instan, apalagi teman kita misalnya yang senang makan mie. Kita pasti sering memasaknya di rumah atau membelinya di warung, tapi tentu kita sudah tahu apa saja langkahnya. Nah, ini termasuk dalam teks prosedur protokol. Kenapa demikian? Karena teks prosedur protokol itu tidak harus bertahap, bisa juga misalnya di sini kan kita baca terlebih dahulu ya pengertiannya. Mie instan adalah makanan yang sering kita jumpai. Selain harganya yang murah, mie instan juga mudah untuk dimasak. Berikut adalah cara-cara memasak mie instan. Bahan yang pertama yaitu 1 bungkus mie instan dan air secukupnya. Cara memasaknya, nah ini nih yang membedakan dengan teks yang lain. Langkah pertama dalam membuat mie instan. Yang pertama, tuangkan air ke dalam panci secukupnya. Kedua, lalu rebus air sampai mendidih. Yang ketiga, buka bungkus mie dan pisahkan mie dengan bumbu.
Yang keempat, setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Yang kelima, selanjutnya siapkan piring dan tuangkan bumbu ke piring. Selanjutnya yang keenam, tunggu sekitar 3-5 menit. Kemudian yang ketujuh, setelah mie matang, tuang mie di atas piring. Yang kedelapan, aduk bumbu dan mie agar tercampur rata. Yang terakhir atau yang kesembilan, siap disajikan dan disantap ya. Ulala, enak sekali. Nah, yang membedakannya dengan teks prosedur kompleks atau prosedur sederhana, di sini teks prosedur protokol ini tidak harus sesuai urutan. Kalau prosedur sederhana dan prosedur kompleks itu harus memang benar-benar sesuai urutan. Karena apa? Fatal akibatnya apabila tidak sesuai dengan urutan. Tapi di teks ini kita bisa saja misalnya membuka bungkus mie terlebih dahulu, baru merebus air sampai mendidih, atau memisahkan mie dengan bumbu terlebih dahulu, baru kita menuangkan airnya ke dalam panci. Jadi tidak harus selalu berurutan ya. Itu ya contoh dari teks prosedur protokol. Nah, tidak terasa kita sudah sampai pada contoh teks prosedur ya. Jadi kita telah memahami pengertian teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaidah kebahasannya. Begitu pula dengan ketiga contoh dari teks prosedur. Jadi tadi ada contoh teks prosedur sederhana, ada contoh teks prosedur kompleks, dan yang terakhir tadi ada contoh teks prosedur protokol. Ibu harap kalian memahami teks prosedur, materi teks prosedur ini. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang materi yang lain. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya pada materi ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.